Panggilan beribadah. Di masa pandemi ini, banyak orang mencari Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, dan banyak tantangan hidup yang membuat wajah Tuhan seolah sulit untuk dicari. Orang beriman yang percaya dan merayakan kebangkitan Kristus diundang untuk menyuarakan kesaksian imannya kepada dunia. Kita muliakan Tuhan yang menyelamatkan dan memelihara kita. Kidung Jemaat 4, Hai mari sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, berisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, taktanya megah. Masukkanlah ke arungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Umat Tuhan, ibadah Minggu Paskah kedua di rumah ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam terang tema, Aku percaya, maka aku bersaksi. Bacaan Alkitab dibacakan dari Injil Yohanes 20, ayat 29 sampai 31, dan surat 1 Petrus 1, ayat 3 sampai 9. Tuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya, embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. Umat-Mu lemahkan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setia-Mu berlimpah terus, ya Ali pembela dan kawan kudus. Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tuhan, jangankan untuk mewartakan kasih-Mu,
Kami harus jujur bahwa dalam situasi sulit ini, kami sering tidak mampu merasakan hadir-Mu. Ampunilah kami. Karuniakanlah Roh Kudus agar kami mampu merasakan kehangatan sapaan-Mu dan kami wartakan kepada sesama kami. Demi Kristus, kami menyambut cinta dan pengampunan-Mu. Amin. Mari menyatakan kesungguhan pertobatan melalui pujian Kidung Jemaat 37B, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasa menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Aku berjernih dan menangis tak henti. Apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh korban-Mu kau selamatkan diriku. Umat Tuhan, syukur kepada Tuhan yang tetap menunjukkan kasih dan pemeliharaannya kepada setiap orang beriman. Sabda anugerahnya di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Mari kita saling membagikan damai satu sama lain dalam pujian Salam Damai. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Umat Tuhan, mari bersama mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Di tengah segala rasa yang menghantui kami terkait keadaan di sekitar kami bersyukur Engkau mengundang kami untuk datang menyatakan sembah bakti dan syukur melalui ibadah ini. Bahkan saat ini Engkau berkenan menguatkan dan mengarahkan kami, menghibur serta menegur kami melalui pembacaan dan perenungan sabda-Mu. Maka tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus kami siap untuk menyambut sabda-Mu. Amin. Umat kekasih Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini dibacakan dari dua bagian Alkitab. Yang pertama dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai 31, dan bagian kedua dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Bagian yang pertama dari Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai 31 menyatakan kepada kita, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dan bagian kedua yang akan kita baca diambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9 menyatakan kepada kita, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu cerita menarik ketika bangsa Indonesia berjuang untuk menggapai kemerdekaan adalah cerita mengenai bambu runcing. Bagaimana tidak, cerita mengenai salah satu senjata legendaris yang konon dipakai untuk melawan persenjataan berat dari bangsa penjajah ini berhasil diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Coba kalau anak-anak pada masa sekarang ditanya apa senjata para pejuang kemerdekaan yang mereka ketahui, hampir dapat dipastikan bahwa semua akan menjawab atau menyebut bambu runcing. Begitu berhasilnya cerita bambu runcing ini, sampai-sampai orang tidak lagi mempertanyakan apa atau bagaimana senjata ini digunakan untuk melawan senapan atau artileri kelas berat yang digunakan penjajah pada waktu itu. Padahal kalau kita menggunakan logika pada masa sekarang, akan sulit untuk dapat memahami bagaimana senjata sederhana ini bisa memberikan perlawanan yang berarti dibandingkan dengan persenjataan modern yang dibawa oleh para penjajah. Mungkin akan sulit juga bagi anak-anak masa sekarang untuk percaya kekuatan dan semangat yang muncul dari bambu runcing bisa kemudian menggerakkan orang-orang pada masa lalu untuk bangkit, mengadakan perlawanan kepada para penjajah. Namun saudara-saudara, harus diakui bahwa cerita bambu runcing adalah sebuah cerita legendaris yang memberikan makna yang sangat dalam tentang perjuangan meraih kemerdekaan. Di balik segala kemustahilan dalam perspektif masa sekarang, cerita bambu runcing memiliki pesan yang diturunkan dari masa ke masa menjadi pengingat akan arti sebuah perjuangan. Nilai inilah yang kemudian membuat cerita bambu runcing tetap lestari menjadi penyemangat dalam hidup berbangsa kita. Penceritaan bambu runcing bukan semata menceritakan bambu yang membunuh orang, tetapi lebih kepada menceritakan semangat yang membara untuk memperjuangkan kemerdekaan yang dihidupi oleh para pejuang. Bambu runcing adalah sebuah penghayatan mengenai semangat perjuangan manusia.
Nah, saudara-saudara, bacaan pada hari ini mengisahkan bagian akhir dari perjumpaan Yesus dengan Thomas. Menarik karena sosok Thomas seringkali diasosiasikan sebagai orang yang kurang percaya hanya karena dia tidak langsung mempercayai apa kata murid-murid yang lain, saudara-saudaranya, terkait dengan kebangkitan Yesus. Tetapi saat kita mencoba masuk lebih dalam, kita berjumpa dengan figur Yesus yang mengizinkan dirinya dilihat, mengizinkan dirinya dirasakan oleh Thomas. Nampaknya Yesus ingin meneguhkan iman Thomas dengan memberikan pengalaman iman yang sangat berbekas kepada Thomas. Thomas diajak untuk percaya dengan merasakan pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Pendekatan yang dipakai oleh penulis Yohanes menjadi unik. Karena Injil ini menjadi satu-satunya yang mencatat cerita perjumpaan Thomas dengan Yesus dengan cara yang seperti ini. Nampak-nampaknya penulis Yohanes ingin memberi ruang rasa kepada pengalaman bersama Yesus sebagai pelecut semangat bersaksi. Maka penegasan bahwa Injil Yohanes bukanlah sebuah buku sejarah menjadi relevan. Karena tujuan penulisan Injil Yohanes memang untuk membangkitkan semangat iman melalui penghayatan kebersamaan dengan Kristus. Selaras dengan penulis surat 1 Petrus yang kemudian mengajak pembacanya untuk mempergunakan iman justru sebagai indera untuk merasakan Tuhan yang hadir dan membersamai orang beriman sekalipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Iman bukanlah alat uji untuk menunjukkan ada atau tidaknya Tuhan. Sebaliknya, iman adalah semangat untuk tetap percaya, bahkan merasakan Tuhan yang berkarya dalam segala keadaan. Imanlah yang memampukan orang beriman tetap bersemangat dalam menapaki kesulitan demi kesulitan hidup, karena keyakinan bahwa Tuhan menuntun melalui semua pengalaman kehidupan. Iman tidak melulu menunjuk kepada Tuhan pada masa lalu atau Tuhan pada versi penceritaan buku. Tetapi iman justru mengajak orang beriman merasakan dan menghayati sendiri kebersamaannya dengan Tuhan dalam situasi masa kini. Maka pada bagian inilah kesaksian berlandaskan iman memiliki kuasa untuk menyapa ketika kita bagikan adalah penghayatan atas pengalaman diri sendiri. Nah, saudara-saudara, pada masa kini, khususnya di tengah-tengah kesulitan karena wabah corona, banyak orang mengalami kesulitan untuk merasakan kehadiran Tuhan, karena yang disaksikannya seringkali bertentangan dengan apa yang dipahaminya selama ini. Nah, saudara-saudara, di titik inilah kita sebagai orang beriman diajak untuk mengasah indera, untuk merasakan kehadiran Tuhan yang membersamai, yang menuntun, dan yang memelihara. Dengan demikian, kita akan dimampukan untuk menyaksikan dan membagikan kehadiran Tuhan itu melalui seluruh kehidupan kita. Seperti ilustrasi bambu runcing, selalu ada semangat untuk bertahan hidup dan berkarya di tengah-tengah kerasnya tantangan dunia. Orang lain boleh berkata Tuhan tidak ada, Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak kelihatan. Tetapi ketika semangat kebersamaan dengan Tuhan yang kita bagikan, kesaksian kita menjadi valid dan tidak terbantahkan. Maka mari mengasah indera untuk percaya Tuhan senantiasa menyertai dan membagikannya kepada sesama melalui apapun yang kita kerjakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kristus yang disalib, ini Ia telah bangkit, maut telah menyerah, kuasa iblis dilawan, setan telah dilawan.
sudah bangkitlah. Kuasa iblis terbelah, bumi bersoraklah. Kasih-Nya telah tercurah, karya-Nya genaplah sudah, memberi anugerah. Menebus segala, menebus segala. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh anak Tuhan yang percaya dan mau bersaksi di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji iman kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami datang kepadamu mengucapkan syukur karena pada hari ini di Minggu Paskah yang kedua ini Kau mengizinkan kami beribadah bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Sungguh itu membuktikan bahwa kasih penyertaan dan pemeliharaanmu senantiasa nyata dalam kehidupan kami, sekalipun di tengah-tengah pandemi virus corona, Allah tetap menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Maka saat ini melalui sapaan firman-Mu kami dikuatkan. Untuk kami percaya bahwa Allah senantiasa hadir membersamai kami, menuntun langkah kami, bahkan memelihara kehidupan kami. Di titik itulah kemudian kami juga membangun komitmen untuk mau membagikan kebaikan Allah itu kepada orang-orang di sekitar kami melalui apapun yang bisa kami kerjakan. Maka saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendukung saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang berada dalam pemulihan di rumah. Juga rindu membagikan kebaikan Tuhan kepada mereka yang berduka, kepada mereka yang sedang merasakan beban dan himpitan kehidupan, serta mereka yang pada saat ini Tuhan masih berusaha lepas dari kuasa dosa. Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu menghadirkan kasih setiamu, meyakinkan saudara-saudara kami bahwa Allah senantiasa menyertai mereka melalui apapun yang bisa kami kerjakan. Terkhusus kami saat ini juga berdoa bagi pasien-pasien corona, juga bagi para medis, dokter, perawat, dan setiap pihak yang saat ini sedang berjuang untuk melawan virus corona ini. Tuhan, menolong setiap pribadi yang menyerahkan dirinya di dalam rangka mengemban tugas tanggung jawab ini. Mampukan juga kami untuk mendukung, dengan kami tetap diam di rumah, dengan kami melakukan protokol kesehatan, bahkan dengan kami berbagi kasih kepada saudara-saudara kami yang lain. Melalui gerejamu juga kami rindu untuk membagikan kebaikan Tuhan.
Mampukan kami untuk tetap memperhatikan sesama warga gereja, khususnya di lingkungan terkecil kami, di tingkat sel maupun blok. Mampukan kami Tuhan untuk tetap hadir menyapa, melalui segala hal yang Kau izinkan untuk kami miliki, sehingga saudara-saudara kami bersama-sama dengan kami dikuatkan untuk terus melangkah dengan iman selaku orang yang percaya kepadamu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah segala kemelut akibat virus corona ini. Tuhan, berikanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa ini, sehingga mereka mampu mengemban tugas tanggung jawabnya dengan baik, dan pada akhirnya mampu membawa bangsa ini bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Mazmur 96 ayat 8-9 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang akan kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hitung jemaat 439, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kami niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kembali kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput kebebasan. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta
kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Umat Tuhan, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkan kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Syukur kepada Allah, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Mari kita hidup dengan damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertembang manisnya. Ku suka menuturkan sabda-Nya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan